Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputar Bitcoin, juga teknikal analisa dengan Cardano atau ADA teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Ya, jadi hari ini market ya lumayan lah ya teman-teman, nggak ngedrop beberapa hari yang lalu. Cuman memang saya mau bahas sedikit ya. Ini untuk tanggal 11 Januari dan tanggal 26 ini ya teman-teman. Ini untuk tanggal 11 Januari itu kan besok. Itu ada speech juga ya dari si Jerome Powell. Kemudian tanggal 26 ini ada lagi nih FOMC meeting teman-teman. Jadi tanggal 11 dan tanggal 26 ini mungkin bisa cukup berhati-hati lah ya teman-teman ya. Karena misalkan nanti speechnya dari mereka atau hasil rapat dan lain sebagainya kurang istilahnya nggak gitu bagus untuk kripto, mungkin harganya bisa ngedrop kembali gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah tanggal yang harus diperhatikan, tanggal 11 dan tanggal 26 Januari di bulan ini ya. Jadi memang istilahnya intinya ya teman-teman ya, orang-orang nih ya punya uang besar ya ataupun perusahaan dan lain sebagainya masih menunggu gitu ya keputusannya yang bisa istilahnya menentukan nanti arah ke depan soal perekonomian di tahun ini seperti apa untuk kebijakannya dan lain sebagainya. Jadi speechnya ini dan rapat ini menurut saya sih cukup sangat penting, makanya investor yang sangat besar pun masih menunggu. Kalau misalkan kita lihat dari grafiknya si Bitcoin juga nih ya, belum adanya istilahnya orang yang benar-benar masuk untuk ngepam market, karena memang semua masih wait and see mungkin di tanggal 11 dan tanggal 26 ini teman-teman ya untuk jangka pendek. Oke, jadi sekilas untuk Bitcoin ya. Kita bisa lihat ya, sebelumnya memang masuk ke descending channel seperti ini ya, kurang lebih gambarannya si descending channel. Nah, kita lihat untuk time frame yang lebih kecil di 1 jamnya biar lebih terlihat lebih jelas. Nah, ini ya teman-teman, akhirnya dia berhasil nge-break out teman-teman ya. Kemudian di sini adanya rejection. Nah, di sini ada rejection di kisaran $42.700, di sini ada rejection. Kemudian dia terkoreksi kembali, cuman memang kabar baiknya dia mampu sustain atau bertahan di atas bagian trendline dari si descending channel ini. Sebelumnya kan menjadi resisten potentially menjadi new support. Ya, jadi dia setelah breakout kemudian testing lagi. Nah, ini teman-teman ya, kalau dia sudah mampu break dari highest point sebelumnya di sini, ya dia mampu ngebreak nih di area sini, ya potensialnya dia bakal ngejar ke beberapa next resistance atasnya. Jadi ini adalah salah satu sign yang sangat bagus kalau next target dia bisa ngebreak dari highest point terakhirnya waktu dia breakout. Nah, next targetnya itu di kisaran 43 sampai 44 ribuan dolar ya. Jadi sekitar area ini nih teman-teman ya. Kemungkinan kalau di area sini adanya rejection ya, mungkin dia begini ya, rejection dia bakalan testing lagi teman-teman, yang sebelumnya menjadi support dan resistance dia bakal testing lagi. Kalau dia mampu ya, dia bakalan coba going up kembali untuk next resistance lagi. Next resistance di berapa setelah 43 sampai 44 ribuan dolar, yaitu di kisaran 45.400-an sampai 46.000 dolar ya. Sebelumnya menjadi strong support nih untuk si Bitcoin. Tuh teman-teman ya, jadi kita bisa perhatikan ya. Jadi ini adalah dua target terdekat untuk si Bitcoin ya sebelum dia melanjutkan penguatannya. Jadi setidaknya kita harus melihat lah dia close back di antara dua ya resisten yang sangat-sangat penting ini dulu. Kalau misalkan kita mau melihat si Bitcoin dalam jangka pendek bisa ngejar ke beberapa target resisten, atau kita mungkin bisa bilang ya bullish dalam jangka waktu yang pendek ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Jadi itu beberapa PR-nya si Bitcoin ya. Semoga aja lah terdekatnya tanggal 11 ini nggak ada kabar buruk ya ataupun statement kurang menguntungkan untuk si kripto, sehingga adanya sentimen positif harga ataupun market bisa going up dulu lah ya teman-teman. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Tapi memang untuk ngejar ke dua target ya resisten terdekat untuk si Bitcoin itu aja dulu, nggak usah muluk-muluk bagaimana gitu teman-teman ya. Jadi kalau udah bisa close back di resisten 1 bahkan di resisten kedua, ini udah pertanda yang bagus sekali untuk si Bitcoin. Cuman kalau memang skenario terburuknya nih ya tanggal 11 nanti kurang bagus sentimennya dan lain sebagainya, dia bisa terkoreksi lagi kemana teman-teman ya, bisa terkoreksi lagi ke zona kuning ini yang sudah saya sering infokan, itu di kisaran 39 sampai 40 ribu dolar ya teman. Dia bisa drop back ataupun koreksi yang lebih deep lagi ya. Mungkin sekali dia berpotensi membentuk namanya head and shoulder ya, tuh bisa aja kayak gini ya, kurang lebih seperti itulah. Bisa aja adanya potensi seperti itu, ataupun dia going up sesaat ya, kemudian di sini dia reject lagi teman-teman ya untuk koreksi lagi, bisa aja membentuk seperti double top di sini ya, bisa terkoreksi lebih dalam ke box warna kuning ini ya. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya kalau misalkan nanti sentimennya nggak bagus dan lain sebagainya hasil dari tanggal 11 itu speech dari si Jerome Powell teman-teman ya. Jadi itu dua skenario selalu ya, beberapa skenario terbaik, dan misalkan kalau misalkan
skenario terburuknya untuk si Bitcoin sudah saya sampaikan dengan beberapa area support dan resistannya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk jangka pendek ini time frame 1 jam udah bagus banget untuk si Bitcoinnya ya. Udah bagus banget untuk si Bitcoinnya. Kita bisa lihat aja teman-teman. Terakhirnya dia ngepump di sini ya. Dia ngepump. Kita bisa bandingin ya, candle waktu dia ngepump dengan candle waktu dia penurunan. Kita bisa lihat badannya itu besar-besar gitu teman-teman ya. Sedangkan waktu harga ditekan turun, kita bisa lihat nih tuh ya, ukuran candlenya pun jauh lebih kecil ketika dia ngepump ya. Jadi memang ini adalah salah satu pertanda yang cukup baik untuk si Bitcoin mulai siap untuk going up kembali. Kalau misalkan kita lihat dari jangka pendeknya, by the way ini time frame 1 jam teman-teman ya, ini time frame 1 jam loh ya. Jadi ada pertanda yang cukup baik. Dan sebelumnya juga kita bisa lihat ya, ini tekanan sellernya nih, berapa candlenya tuh ya. Waktu dia going up cuman berapa candle, kita bisa bandingin aja pressure dari si seller sama pressure dari si buyer ya. Masih condong lebih besar dari si sellernya untuk tekanan si buyer ini juga tuh, kalau dibandingin tuh teman-teman ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya tekanan dari si buyer masih lebih memegang kontrol teman. Jadi langsung aja kita bahas untuk Cardano teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini untuk Cardano. Jadi memang sayang sekali ya untuk support terdekat itu yang kemarin sudah sempat saya bahas ya, di kisaran sini di sekitar 17.300-an sampai 18.000 rupiah ya, di area sini ya udah ke breakdown teman-teman. Nah next target di kisaran berapa di sini ya, key supportnya dia lebih bawahnya lagi tuh di kisaran 14.300-an sampai 15.800-an rupiah. Jadi di kisaran-kisaran area itulah ya. Next target untuk penurunannya si ADA atau Cardano. Dan RSI-nya juga sedang OTW ke area oversold ya. Ya, jadi memang ada kemungkinan untuk si Cardano testing kembali ya, teman-teman, di key supportnya dia. Sebelumnya udah berapa kali di testing, ini kita bisa lihat ya. Ini udah sering banget di testing teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 kali di testing akhirnya mampu sustain ataupun bertahan dia going up. Nah apakah kali ini ya percobaan ke 6 kali ya, apakah dia mampu ya, hopefully dia mampu untuk rebound teman-teman. Nah kemudian ini saya hilangin dulu ya untuk RSI-nya. Kita lihat sekilas juga untuk si ADA atau Cardano, by the way ini time frame daily ya teman, biar lebih jelas lagi. Nah ini terbentuk seperti trendline ya teman, ataupun trendline resistant ya. Kita bisa lihat di sini sebelumnya dia struggling di sini 1-2 kali ya. Jadi kemungkinan ketika memang di sini ada bounce ya, ada reversal di sini ya. Nah, di sini adalah next resistance yang strong ataupun cukup kuat untuk si ADA atau Cardano, yaitu di sekitar berapa? Di sekitar yaitu di kisaran 22 ribuan sampai 24 ribu di kisaran ini ya teman-teman tuh. Range-nya di kisaran sini. Ya mungkin saya warna merah tuh di kisaran sini ya teman-teman ya. Untuk next resistance jika memang untuk si ADA atau Cardano ini dia rebound ya. Jadi memang kalau misalkan dari rebound kita mungkin bakalan melihat ya untuk si ADA atau Cardano ini membuat sebuah pattern yang bagus ya. Contohnya pattern yang bagus seperti apa bro? Kalau misalkan dia bounce ataupun pattern bagus lah kurang lebih dari key supportnya dia ya, mungkin sekali dia membentuk seperti yang namanya ini ya, ini left shoulder, ini headnya, dan ini right shoulder. Jadi seperti inverse head and shoulder. Ada probabilitas muncul seperti ini jika memang di area ini dekat-dekat dengan testing key supportnya dia ya, ataupun support terkuatnya dia. Untuk terdekatnya mungkin kita bakal melihat beberapa pattern bagus. Salah satunya inverse head and shoulder gini teman-teman ya. Bisa saja dia going down dulu, testing, terus up, kemudian reject sedikit, kemudian testing lagi, membentuk yang namanya higher low, kemudian going up. Jadi ini untuk area neckline-nya itu di kisaran sini. Jadi sekitar area 20.000 sampai 21 ribuan lah. Kisaran itu teman-teman ya untuk neckline dari si ADA atau Cardano jika memang nantinya confirm membentuk yang namanya inverse head and shoulder gitu ya. Jadi ada kemungkinan membentuk seperti itu ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya kan kita harus lihat juga dia membentuk yang namanya higher low ya dari lower sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu, kemudian dia going up dan lain sebagainya. Tapi terus harus diperhatikan di area sini. Yang tadi sudah saya sampaikan di sekitar area 22 ribuan yang menjadi salah satu resisten yang cukup kuat dari trendline ADA atau Cardano. Jika memang dia mampu berhasil ngebreak ya udah bisa going up ngejar ke beberapa target si ADA atau Cardano atau target resistennya. Tapi kalau memang market nggak mendukung, kemudian dia testingnya malah nggak berhasil rebound di area ini ya teman-teman ya, dia bakalan kemana? Dia bakalan mungkin going up dulu yang sebelumnya menjadi support, potensialnya menjadi new resistance ya di kisaran-kisaran 17.600-an, 18.000 rupiah, untuk dia terbreakdown lebih dalam atau lebih deep lagi membentuk yang namanya lower low ya. Ini low, lower low, lower low. Jadi melanjutkan downtrendnya dia.
Ya, next target itu kalau dia buat lower low, potentially dia ke kisaran sini nih. Itu di kisaran 10.300-an sampai 11.000 rupiah, sekitar area itu. Ya, potentially yang di hit untuk ADA atau Cardano memang kalau dia terbreakdown dari si strong supportnya ini. Ya, yang beberapa kali kita bisa lihat dia mampu dipertahankan areanya atau koreksinya, teman-teman ya, dari si ADA atau Cardano. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya, beberapa skenario untuk ADA atau Cardano dengan area-areanya. Dengan informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan kalian waktu kalian dior lagi, biar kalian lebih mantep lagi untuk menentukan posisi open dan close posisinya di area mana. Ya, tentunya dengan kalian analisa kembali, ya lihat juga dengan nanti rapat ini teman-teman ya. Kemudian juga Bitcoinnya seperti apa. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.